Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mengerjakan soal latihan Power BI. Jadi soal ini tuh sebagai gambaran kira-kira nanti kuis sama UAS-nya tuh kayak gimana. Nah, kurang lebih tuh kayak begini. Nggak bakal sama persis, tapi setidaknya gambaran besarnya sih mirip ya. Kayak misalkan di awal itu dikasih tahu sheet yang digunakan itu apa aja, terus nanti transformasinya apa aja, relationship-nya gimana, dan di akhir nanti bakal dikasih tahu kalian bikin berapa report, terus nanti masing-masing visualnya itu apa aja. Nah, langsung aja aku baca soalnya. Jadi soal kita ini perusahaannya itu Brave Production. Dia ini adalah perusahaan pengolah barang yang terkenal secara global. Pada kesempatan kali ini, perusahaan membuat laporan penjualannya itu menggunakan Microsoft Power BI. Nah, di sini kita sebagai seorang desainer, kita akan membuat laporan tersebut dari data sales. Berikut ada beberapa informasi yang dibutuhkan dalam membuat laporan tersebut. Nah, untuk soalnya ini udah aku share di bagian files di Teams, sama satu lagi data Excel-nya. Nah, data Excel-nya itu namanya itu yang sales. Jadi nanti kalian pas kuis sama ujian itu data Excel-nya atau sumber datanya itu udah dikasih juga. Jadi kita nggak ngerjain Excel-nya, kita benar-benar langsung ngimpor file Excel-nya ke dalam Power BI-nya. Nah, langsung aja untuk keterangan nomor 1, sheet yang digunakan itu adalah sheet sales, market, dan date of sales. Nah, aku langsung buka aja aplikasi Power BI-nya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita klik aja yang get data. Lalu karena sumber data kita itu Excel, jadi kita ngambil datanya itu kan dari Excel workbook, maka kita pilih yang Excel, terus kita pilih yang Connect. Nah, nanti kita bakal ditanyain file Excel-nya itu kita mau ambil yang mana. Nah, kalian pas download itu perhatiin juga kalian simpennya itu di mana, biar nanti kalian nggak sibuk cari-cari tadi aku download file Excel-nya di mana ya. Nah, biasanya sih kalau di Teams itu udah diarahin sih ke download, tapi pas kalian save tadi kalian perhatiin lagi aja foldernya itu apa, jadi nanti nggak ribet gitu kan, waktunya kebuang cuman buat nyari-nyari file Excel-nya. Nah, karena file Excel-nya udah ada yang sales, jadi langsung aja diklik terus di open. Nah, biasanya untuk informasi ini itu ada di nomor 1. Jadi dikasih tahu sheet yang digunakan itu adalah sheet sales, market, sama date of sales. Nah, jadi di Power BI kita centang yang sesuai disebutkan dengan yang di soal, yaitu sales, market, sama date of sales. Sisanya kita nggak usah centang, karena di soal itu hanya disebutkan yang ini aja, jadi kita ikutin. Terus kalau udah, kita baca keterangan nomor 2. Nomor 2 itu dikatakan, sebelum mengolah, desainer itu merasa perlu melakukan proses transform untuk hal-hal berikut. Nah, jadi kita nggak bisa langsung pencet load, tapi kita pencet dulu yang transform data, karena kita mau mengubah beberapa datanya dulu. Jadi kita klik yang transform data. Nah, nanti kita bakal dibawa ke dalam Power Query Editor. Nah, lalu langsung aja kita baca yang ketentuan pertama. Pada sheet sales, buatlah kolom baru dengan nama localization sebagai hasil pencampuran antara kolom segmentation dengan kolom country, yang dimana separatornya itu adalah koma tanpa menghilangkan kolom segmentation dan country. Nah, untuk perintah selanjutnya kita nggak usah baca dulu, kita abaikan dulu. Yang kita perhatikan itu yang ini dulu nih. Jadi pada sheet sales, berarti kita buka dulu sheet sales-nya. Sheet sales-nya itu yang ini. Nah, di sini kan ada kolom segmentation sama kolom country. Nah, dia pengen bikin kolom baru dengan nama localization yang isinya itu penggabungan antara kolom segmentation dengan kolom country. Nah, digabungnya itu
dipisahkan dengan koma, tapi kolom segmentation sama kolom counternya itu tetap ada. Jadi kalau di gambarin, nanti kolom localizationnya itu isinya itu adalah government, Canada, government, Germany, mid market, France, mid market, Germany. Jadi kayak gitu gambarannya. Tapi setelah digabung, kolom segmentation sama counternya itu tetap ada, nggak bakal hilang gitu. Tapi cuma nambah satu kolom baru, yaitu localization. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik dulu yang kolom segmentationnya ini, kita klik, terus kita tekan tombol shift sama panah kanan yang ada di keyboard kalian. Panah sama shift sama panah kanan, dikliknya itu barengan. Nah, jadi kolom country sama segmentationnya itu bakal keblok. Nah, kita perhatikan soalnya itu kan dia bilang pengen gabungin, tapi kolom segmentation sama counternya itu nggak hilang. Nah, berarti kita bakal pakai merge column, tapi merge column-nya itu jangan langsung dari klik kanan di sini, karena itu nanti bakal hilang gitu kan. Kayak misalkan aku contohin ya, kalau aku klik merge column di sini, berarti ini kan koma, terus ini aku isi misalkan localization. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, di sini kan kegabung nih localization, isinya government, Canada. Tapi kolom segmentation sama kolom country-nya hilang. Nah, sedangkan di soal, dia maunya itu kolomnya nggak hilang kan. Nah, berarti ini aku X dulu, biar kelihatan gitu ya bedanya merge column yang di klik kanan sama merge column yang nanti. Nah, jadi ini aku klik dulu biar di undo. Jadi kan begini ya asalnya nih. Nah, berarti setelah kita blok tadi, kita jangan klik kanan merge column, karena kita kan nggak mau tuh kolom segmentation sama counternya hilang. Nah, caranya gimana? Yang udah di blok ini, sekarang kita pindah ke tab menu yang add column. Nah, di sini ada pilihan merge column kan. Nah, jadi kalau kita pengen gabungin dua kolom, terus jadi kolom baru, tapi kolom lamanya itu masih ada, kita akan pakai merge column yang ada di tab menu add column. Tapi kalau misalkan kita mau gabungin, terus kolom lamanya itu kita nggak mau lagi, nggak mau ada lagi, kita bisa langsung klik kanan merge column. Nah, karena ini kita nggak mau hilang, berarti kita klik merge column yang ada di tab menu add column. Nah, kita klik. Nah, sebenarnya sama juga kan, kita juga ditanya separatornya apa, terus nama kolom barunya apa. Cuman ya beda di hasil akhirnya nanti. Yang satu kolom lamanya masih ada, yang satu lagi kolom lamanya udah hilang, langsung kegabung otomatis. Nah, karena di soal dimintanya di koma, jadi kita pilih koma, terus new column name-nya kita ketik localization. Kalau udah, kita klik OK. Nah, di sini kolom barunya ada di pojok sebelah kanan. Nah, kelihatan kan ada kolom baru namanya localization, isinya itu ada government, Canada. Tapi kolom segmentation sama kolom country-nya masih ada, karena kita merge kolomnya itu dari tab menu add column. Kalau kita klik kanan, nanti kolom 2 ini hilang, terus langsung jadi satu, isinya itu localization gitu. Nah, itu untuk bedanya yang merge column. Nah, karena kita udah selesai yang ini, berarti sekarang kita baca kalimat selanjutnya. Kolom baru localization diletakkan di sebelah kanan kolom produk. Jadi kita mau pindahin dulu, mau pindahin ke sebelah sini, sebelah kanannya produk. Jadi kita geser dulu, kita klik kolom localization-nya, terus kita drag atau kita seret. Jadi kita klik pakai mouse, ditahan, terus kita geser ke kiri. Jadi kayak gini. Nah, agak ke kirian sampai dia geser. Nah, dia kan maunya itu di sebelah kanan kolom produk. Jadi, kita arahin di sebelah kanan kolom produk. Jadi, garis hitamnya itu, yang ini nih, yang gerak-gerak garis hitamnya itu
ada di sebelah kanan kolom produk. Kalau udah pas, kita lepas, klik mouse-nya. Nah, jadi sekarang kolom localization-nya itu udah ada di sebelah kanan kolom produk. Kalau udah, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kemudian, kolom presentation of profit-nya ini harus berupa persentase. Nah, kita lihat lagi. Untuk yang profit itu ada di paling sebelah kanan. Nah, kita klik dulu kolom presentation of profit-nya. Nah, di sini kan dia data type-nya itu masih yang koma-koma ya, masih yang desimal. Nah, ini kita ubah dulu data type-nya jadi persentase. Nah, caranya ini kita tadi kan masih di tab menu add column, kita ubah ke tab menu transform. Benar di transform. Nah, di sini kan ada data type. Data type-nya ini masih yang decimal number. Kita pilih yang percentage, karena kan di soal itu dimintanya berupa persentase. Jadi kita klik yang percentage. Nah, nanti hasilnya itu bakal berupa persentase. Kalau udah, berarti kita udah bisa lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, pastikan kalau percentage, pastikan ya di sini tuh udah dalam persentase. Nah, nanti pas close and apply, habis itu kita perhatikan lagi data type angkanya itu masih persentase nggak sih gitu. Nanti pas kita udah close and apply, kita perhatiin lagi. Untuk sekarang sudah persentase. Kita lanjut ke perintah yang kedua. Pada sheet date of sales, buatlah 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date yang menunjukkan informasi di bawah ini. Ada 3 kolom. Satu kolom itu isinya nama bulan, satu kolom isinya menunjukkan informasi minggu atau week keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Lalu yang satu lagi menunjukkan informasi hari keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Nah, ini kita pindah dulu ke yang date of sales. Sebentar. Oke. Di date of sales, di sini kan ada kolom date ya. Oke, sorry, lagi ada yang nyanyi lewat. Oke, kita lanjut. Jadi kan kita di sini disuruh bikin 3 kolom baru. Yang satu data type-nya itu berubah jadi name, terus ada week sama day kan. Nah, kalau ini sebenarnya kita bisa sih langsung ubah dari sini kan, yang ada di tab menu transform. Di date ini kita bisa langsung ganti ke day misalkan. Tapi kalau misalkan kita langsung ganti begini, nanti kolom aslinya atau kolom lamanya bakal keubah semua. Nah, sedangkan kita kan dimintanya itu bikin 3 kolom baru. Jadi kita nggak bisa langsung dari date sini. Berarti ini aku close dulu buat undo. Nah, jadi dari kolom date yang udah kita pilih ini, kita pilih di tab menu add column. Jadi sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan kita mau merge column, kita harus ke tab menu add column dulu. Nah, sekarang kita mau ngubah data type-nya juga kita harus sama dari tab menu add column dulu. Nah, kalau udah pilih yang kolom date-nya, baru kita pilih dari sini yang date. Untuk yang ketentuan pertama itu, dia kan mau kolom pertama kolom nama bulan atau month name. Jadi sekarang kita pilih dari sini yang date, yang month. Karena dia maunya nama bulan, berarti kita pilih yang name of month. Nah, jadi nanti kolom baru month name-nya ada di samping, bukan mengubah isi kolom yang ada di sini. Nah, langsung aja kita lanjut ke yang kedua. Dia kan mau week keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Satu lagi, day keberapakah dalam 1 tahun. Nah, ini kita bisa langsung. Ini kita masih pilih yang kolom date-nya, masih di tab menu add column. Kita pilih yang date. Sekarang kita mau yang week.
week dalam 1 tahun, berarti week of year. Jadi kita pilih yang atas, kita klik. Terus kita pilih lagi kolom date-nya. Kita pilih date, lalu kita pilih yang day of year, karena dia mau berapa hari dalam 1 tahun. Jadi kita pilih yang day of year. Nah, kalau udah, jadi untuk yang month name, kita bisa lihat ya, tanggalnya ini 01/01/2014, berarti month name-nya itu Januari, yang ini Juni, yang ini Desember. Nah, kalau week of year, artiannya itu adalah tanggal 1 Januari ini itu adalah minggu pertama di tahun 2014. Kalau yang 1 Juni itu minggu ke-23 di tahun 2014. Lalu kalau yang day of year, tanggal 1 Januari itu adalah hari pertama di tahun 2014. Sedangkan kalau yang 1 Juni itu adalah hari ke-152 di tahun 2014. Nah, kalau udah, berarti untuk perintah yang di nomor 2 ini kita udah kerjain semua. Nah, sekarang berarti kita bisa close and apply. Nah, ini kita balik ke tab menu home. Nah, di sini ada close and apply. Oh ya, sebelum close and apply, aku mungkin jelasin lagi kalau misalkan kalian ada salah langkah atau salah ngerjain. Nah, kalian bisa klik yang tanda merah ya buat undo. Tapi kalau misalkan nggak ada yang salah, berarti nggak usah diapa-apain. Nah, kalau udah, kita klik close and apply. Nah, kalau udah, sekarang kita cek dulu nih di data view-nya. Ini kan masih report view ya. Ini kita ke data view. Terus kita ke sheet yang sales. Kita mau perhatikan. Nah, di sini kita lihat nih, yang kolom percentage of profit. Tadi kita kan udah ubah ya ke percentage. Tapi sekarang di data view-nya itu masih desimal. Nah, walaupun sebenarnya kalian tadi udah ubah ke percentage, tapi pas kalian kumpulin, pas aku sama Ci Elam periksa, kalau kita periksa hasil Power BI dari orang, kita itu pas mau buka itu, kalau kita mau buka dari Power Query Editor-nya itu nggak bisa, karena kan datanya kan kita nggak ada kan, beda apa ya istilahnya, kayak beda komputer, beda penyimpanan. Dan jadi kita nggak bisa lihat kalian data type-nya itu udah percentage apa belum. Yang bisa kita lihat dari tampilan yang ada di data view ini. Nah, jadi di percentage of profit ini kan masih desimal ya. Nah, kalian ubah dulu nih formatnya di sini. Kalian klik, nanti kan di sini ada kolom tools. Nah, formatnya kalian ubah dulu ke percentage. Jadi nanti pas aku sama Ci Ella periksa, kita bisa lihat, oh ternyata di data view presentation of profitnya ini kalian udah persentase, jadi kita udah bisa lihat, oh ternyata kalian kerjainnya bener nih, formatnya udah persen. Karena kalau misalkan kita cuma percentage-nya di Power Query Editor, nanti kita nggak bisa ngecek apakah kalian itu udah ubah ke percentage atau belum. Jadi untuk yang percentage ini perhatikan, ubah percentage-nya itu di pertama yang tadi, yang di Power Query Editor, yang pas transformnya itu. Nah, kalau udah pas di data view, jangan lupa dicek lagi untuk presentation of profitnya apakah sudah persen. Kalau belum, berarti kalian ubah lagi, kalian klik kolomnya, terus kalian ke kolom tools. Nah, formatnya kalian pilih yang percentage. Jadi kalau misalkan kalian balik ke report view, terus balik ke data view, nah di sini presentation of profitnya masih persen, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 ini kita akan manage relationship. Jadi kita akan buat relationship. Nah, caranya berarti kita ke model view dulu atau relationship view dulu yang di bawah 3 ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 sheet-nya dan ini belum ada relationship-nya sama sekali. Karena nggak ada garis atau nggak ada panahnya. Nah, ini untuk penempatannya itu terserah kalian. Misalkan kalian marketnya mau dikeatasin atau dikebawahin atau yang lain diatur, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti hasil relationship-nya itu tetap benar. Nah, langsung aja kita bikin relationship-nya. Yang pertama itu kita mau bikin relationship
antara kolom produk yang ada di sheet sales dengan kolom produk yang ada di sheet date of sales. Jadi kita cek dulu yang produk di sini yang date of sales sama produk yang di sini yang di sales. Nah, cara bikin relationship-nya itu gampang, tinggal kita seret aja. Jadi kita klik yang produknya, kita klik sambil drag atau kita seret ke produk yang ada di date of sales. Nah, nanti bakal muncul dialog box create relationship. Nah, untuk cardinality-nya kita perhatikan di soal. Kita scroll ini tuh ada keterangan nih. Keduanya memiliki hubungan many to many. Jadi, di Power BI kita pilihnya yang many to many sesuai soal. Untuk cross filter direction-nya kita pilih aja yang both. Jangan lupa di sini dicentang untuk make this relationship aktifnya, tapi karena di sini udah dicentang, jadi kita nggak usah ubah apa-apa lagi, kita langsung oke aja. Nah, jadi nanti bakal ada garis nih yang muncul untuk menunjukkan, oh ternyata ada relationship nih. Kalau kalian arahin, nah kelihatan, oh yang punya relationship itu adalah kolom produk. Nah, satu lagi relationship-nya itu adalah unit sold yang ada di sheet sales sama unit sold yang ada di sheet market. Jadi, kita pilih unit sold yang ada di market sama unit sold yang ada di sales. Nah, ini kita seret aja. Untuk seretnya itu terserah kalian sih. Misalkan mau dari yang market ke sales atau sales ke market itu nggak apa-apa, yang penting kolom yang kalian bikin relationship-nya itu tetap sama unit sold gitu. Nah, untuk cardinality-nya masih sama, many to many, cross filter direction-nya both aja, terus di sini dicentang karena udah, nggak usah, kalau udah kita oke. Nah, kalau kita arahin kelihatan ya unit sold punya relationship. Kalau udah, berarti untuk transformnya sama untuk relationship-nya kita udah selesai. Sekarang kita bisa ngerjain laporannya atau reportnya. Berarti kita balik ke report view. Terus kita baca nomor 4, laporannya itu terdiri dari page 1 sama page 2. Berarti kita bikin new page dulu. Karena ini kan masih page 1 ya, sedangkan kita mau laporannya itu nanti ada 2. Jadi kita klik aja yang tambah. Nah, nanti dia bakal otomatis nambah jadi ada page 2. Kalau misalkan kalian salah pencet jadi ada 3 misalkan, nah, kalian bisa hapus salah satunya, tinggal klik kanan aja, terus nanti ada delete page. Oke. Nah, terus ada keterangan di sini, page size-nya adalah 16:9. Berarti untuk ukuran halaman reportnya, nah cara aturnya itu kita pilih dulu yang page 1. Di sini di sebelah kanan ini kan ada visualization. Di sini yang kayak ada yang buat ngecat gitu, format. Nah, kita klik. Nah, di sini ada nih yang page size. Jadi kita bisa ngatur ukuran halamannya itu di sini. Kita klik. Nah, di sini kita lihat ya, type-nya itu kan ada banyak. Ada 16:9, 4:3, letter, tooltip, atau custom. Nah, karena di soal itu dimintanya 16:9, jadi kita pilihnya yang 16:9. Jangan lupa, page 2-nya juga kita ubah. Nah, di sini karena kebetulan 16:9 ya berarti udah benar. Tapi kalau misalkan di soal dimintanya type-nya itu 4:3, terus kalian cuman ganti yang di page 1, nanti yang page 2-nya itu nggak sama ukurannya. Jadi kalian pastikan dua-duanya itu sudah benar, page size-nya sesuai dengan yang diminta di soal. Oke, berarti ini kita udah. Nah, sekarang kita akan baca ketentuan yang page 1. Untuk page 1-nya diberi nama report 1, jadi kita rename dulu. Kita rename jadi report 1. Kalau udah, enter aja atau kursornya arahin ke page 2 terus diklik. Nah, nanti dia bakal keubah namanya.
Terus, pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Nah, nama perusahaan kita itu tadi adalah Brave Production. Jadi, kita bakal nulis Brave Production di bagian tengah atas laporan dengan ukurannya itu 40. Nah, di sini nggak disebutkan warna fontnya apa, jenis fontnya apa. Jadi, karena nggak disebutkan ya terserah kita mau pakai font apa, mau warna apa, yang penting ukurannya sama, yaitu 40. Nah, caranya gimana? Di tab menu home sini nih, udah ada text box kan ya langsung, atau kalau misalkan kalian mau insert juga nggak apa-apa, text box. Nah, jadi kita kan mau nambahin tulisan, nah kita bisa pakai fitur text box-nya ini. Kita klik aja text box-nya. Nah, nanti bakal muncul, kita langsung klik aja, kita langsung ketik aja Brave Production. Nah, kalau misalkan mau diubah ukurannya, kita blok dulu, baru kita ubah ukurannya ke 40. Karena jenis font yang nggak diminta, berarti kita nggak usah ubah. Tapi kalau misalkan kalian mau ubah juga nggak apa-apa kan, tinggal ubah aja. Misalkan mau jadi Comic Sans, terus misalkan warnanya mau jadi merah. Nah, itu juga nggak apa-apa, karena kan di soal nggak dikasih tahu ya mau gimana. Nah, ini aku mau lebarin dulu, terus aku kecilin. Nah, kalau misalkan udah, terus kalian mau pindahin, kalian arahin dulu kursornya itu ke 3 titik di sini. Nah, baru kalian seret, jadi bisa dipindahin. Nah, di reportnya sini ada semacam garis pembantunya nih, buat nentuin apakah tulisan ini udah tengah atau belum sih. Nah, ini tuh ada garis pembantunya. Nah, kalau misalkan di soal diminta di bold atau underline atau italic, nah kalian tinggal klik aja sesuai ketentuan soal. Kalau misalkan mau ditengahin juga bisa di center atau di kiriin atau di justify. Nah, untuk tulisannya kita udah. Sekarang kita bakal masukin visualisasinya. Yang pertama, visualisasi yang diminta itu adalah Q&A. Jadi kita masukin Q&A. Nah, untuk Q&A ini kan dia nggak dikasih tahu ya, kita mau nanya apa atau kita mau kasih pertanyaan apa. Jadi kita tinggal masukin aja visualisasi Q&A-nya. Q&A-nya itu yang ini, kita pilih, kita klik. Nah, nanti dia kan bakal muncul ya di sini. Nah, langsung aja kita atur penempatannya, terserah kalian. Yang penting nanti visualisasinya itu muat dalam satu halaman. Nah, udah untuk Q&A itu ya kalian cuma naruh visualisasinya aja, karena kan hanya diminta visual Q&A. Lalu untuk visual yang kedua itu diminta pie chart yang menginformasikan sales by product. Nah, di sini kita lihat informasinya itu kan dikasih tahu ya, sales by product, profit by country, terus gross sales by segmentation. Nah, buat masukin data ke visualisasinya, berarti yang kalian masukin yang pertama itu yang ada di urutan awal. Jadi ini kan pie chart menginformasikan sales by product. Jadi kita bakal masukin sales dulu baru produknya. Jadi di Power BI kita cari dulu pie chartnya. Pie chart itu yang ini. Kita klik. Penempatannya terserah kalian. Nah, berarti kita masukin yang sales dulu, baru produknya. Nah, untuk sales itu, kalau kalian lihat itu kan sales ada di market, sama sales ada di yang sales kan. Ini tuh angkanya sama, jadi kalian terserah mau ambil yang sales di sini atau sales yang di sini. Kalau aku ambil yang dari sales aja, ini aku seret, sama produk. Nah, jadi nanti di atas ini kan keterangannya ada ya, sales by product. Jadi sama dengan yang ada di soal, sales by product. Nah, ini kalau aku contohin, kalau misalkan aku ambil dari yang market ya. Aku bikin lagi pie chart. Terus aku masukin yang di market, salesnya sama produknya. Nah, di sini kalian bisa lihat angkanya itu sama semua. Nah, jadi sama aja, kalian mau ngambil yang di market atau di sales itu nggak apa-apa. Karena aku cuma contohin, jadi aku remove.
Nah, kalau udah, kita lanjut ke visualisasi selanjutnya, yaitu tree map. Tree map ini menginformasikan profit by country. Jadi kita cari yang tree map. Tree map itu yang ini. Kalau udah diklik, terus informasinya itu profit by country. Jadi kita masukin yang profit dulu, baru country-nya. Nah, jadi nanti tampilannya kayak begini. Terus lanjut, itu ada visualisasi yang slicer. Fitur filternya ini berdasarkan country. Jadi kita masukin yang slicer ini, kita klik. Terus berdasarkan country, jadi kita seret yang country. Nah, jadi nanti kayak gini. Kalau udah, visualisasi selanjutnya itu adalah card, menginformasikan localization. Jadi kita cari visualisasi yang card, yang ini. Kita klik. Berdasarkan localization, nah ini kita seret. Nah, kalau misalkan tulisannya agak terlalu pendek, misalkan kayak gini, nah itu kalian bisa gedein jadi tulisannya bisa lengkap. Terus yang terakhir, donut chart menginformasikan gross sales by segmentation. Nah, untuk donut chart gampang, kalian tinggal lihat aja yang ada bulat-bulat kayak gini yang mirip donat. Kalian klik. Terus gross sales kita seret sama segmentation. Jadi semua keterangannya itu udah pasti sama soal sales by product, profit by country, sama gross sales by segmentation. Nah, kalau untuk visualisasinya kan nggak mungkin ya kalian salah pilih. Pasti kan kelihatan dong kalau misalkan diarahin ini kan ada namanya. Nah, paling yang kebalik misalkan segmentation by gross sales atau country by profit. Nah, jadi biar benar sesuai soal, misalkan sales by product, berarti yang dimasukin sales dulu, baru produknya belakangan. Nah, karena ini udah, berarti kita bisa lanjut ke page 2. Nah, kita klik yang page 2-nya. Terus, page 2-nya itu diberi nama report 2. Jadi, kita rename dulu. Kita rename jadi report 2. Nah, kalau udah, selanjutnya itu pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40 sama kayak tadi. Terus di bagian pojok kanan atas tuliskan page 2 dengan font size 20. Jadi kita pakai text box lagi. Terserah mau di tab menu home atau insert. Nah, kalau misalkan dari tab menu home berarti langsung aja diklik. Nah, kita ketik lagi Brave Production. Terus kita blok, kita ubah ke 40. Fontnya terserah kalian, aku samain aja. Kalau mau digeser, arahin dulu kursornya ke 3 titik, baru kalian geser. Terus kita masukin satu lagi text box, isinya itu page 2. Nah, untuk yang page 2 ini ukuran fontnya itu 20. Untuk ketentuan warna sih enggak, cuman aku pengen biru sama Comic Sans saja. Jadi ini aku geser dulu. Kita geser ke pojok kanan atas. Nah, berarti udah kayak gini. Terus ketentuan selanjutnya itu visualisasinya. Nah, kita masukin yang pertama itu line chart, menginformasikan sales by segmentation and product. Jadi kita bakal masukin sales dulu, baru segmentation, baru product. Nah, di sini itu line chart. Nah, yang ini line chart, kita klik. Terus yang pertama itu sales, segmentation, baru product.
Nah, jadi di sini ada tulisannya sales by segmentation and product. Ya, sama. Nah, kalau misalkan ini kan agak kecil, misalkan kalian mau lebarin juga nggak apa-apa, jadi kelihatan semua ininya, warna-warnanya. Terus lanjut, visualisasi selanjutnya itu slicer. Fitur filterisasinya berdasarkan segmentation. Kita pilih slicer, terus berdasarkan segmentation. Nah, ini kalau mau dikecilin juga nggak apa-apa. Misalkan aku mau pindahin. Oke. Visualisasi selanjutnya itu yang card, ada 2 card, satu informasikan man name, satu lagi unit sold. Kita pilih card, kita klik. Yang pertama itu man name. Nah, yang ini kita seret. Satu lagi card, kita klik, itu unit sold, kita drag. Nah, kalau udah berarti untuk page 2 nya karena dia cuma 4, nah ini bisa kalian atur-atur lagi penempatannya mau gimana, terserah kalian. Misalkan ini aku mau gedein lagi. Oke, nah karena di soal cuman sampai sini, jadi ya berarti tugasnya itu ya cuman sampai sini. Nah, tapi kalau misalkan soal itu diminta keterangan lain, bentar ini aku oke. Nah, kalau misalkan di soal diminta diubah warna backgroundnya, nah kalian bisa nih sama di bagian format sini. Kalau tadi kan kita ngubah page size ya, nah sekarang kita bisa ubah di page backgroundnya. Nah, misalkan di backgroundnya itu di soal diminta ubah warna jadi warna tertentu. Ini kan warna putih ya. Misalkan diminta diubah ke warna oranye. Nah, atau kalian bisa klik yang more colors kalau misalkan memang mau yang warnanya lebih akurat. Nah, misalkan anggaplah diminta ke oranye. Nah, ini aku bisa ubah. Kalian tinggal klik aja warnanya. Nah, nanti kan backgroundnya itu kan tetap putih ya. Nah, itu karena transparansinya itu masih 100%. Nah, ini kalian turunin aja sampai 0. Nah, jadi nanti kelihatan nih backgroundnya itu udah berubah warna jadi oranye. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih rapi lagi, misalkan kalian juga bisa ubah-ubah lagi. Nah, tapi ini hanya untuk yang page 2 ya. Kalau misalkan diminta semua page-nya itu berubah warna background-nya, berarti kalian bakal ubah satu-satu nih. Misalkan yang report 1 masih putih nih, misalkan aku ganti juga warnanya jadi oranye. Nah, kalian klik lagi color-nya, kalian pilih warnanya, terus transparansinya kalian kurangin jadi 0. Nah, jadi nanti kelihatan background-nya itu warna oranye. Ini bentar aku kecilin dulu. Oke. Untuk penempatannya terserah kok, nggak harus rapi-rapi banget. Yang penting visualisasinya yang diminta di soal udah kalian kerjain semua, termasuk background, sama text box, atau bahkan ada shape gitu misalkan. Nah, terus misalkan juga nih, selain warna background, visualisasinya mungkin yang disuruh warna backgroundnya yang berubah. Kalau visualisasi ini kan masih putih ya, kalian lihat ya. Nah, misalkan visualisasinya mau diminta warna kuning misalkan. Nah, ini kalian pilih dulu visualisasinya, kalian klik. Nah, baru kalian ke format yang di sini. Nah, nanti di background sini, yang ini kalian klik. Pastikan backgroundnya on. Nah, colornya baru kalian ubah. Misalkan tadi diminta kuning ya. Aku pilih dari sini aja. Misalkan aku mau kuning muda.
Nah, di sini kelihatan ya warnanya berubah ya. Oke, karena transparansinya udah otomatis 0. Oke. Nah, terus yang ini misalkan diminta ubah semua warna ya. Nah, kalian tinggal ubah aja. Nah, kalau misalkan tadi kalian udah pilih warna di more colors, nanti di sini udah muncul nih di recent colorsnya. Kalian tinggal pilih-pilih aja nih warnanya. Nah, ini aku kepencet. Oke. Nah, misalkan aku juga mau ubah yang lainnya. Misalkan aku juga mau samain warna kuning. Background warnanya kuning. Oke, misalkan ini aku nggak mau apa-apain, jadi visualisasinya aja yang aku ubah jadi kuning. Nah, karena di soal itu nggak diminta ya, berarti kalian nggak wajib kok buat bikin ininya. Yang penting visualisasinya udah kalian kerjain semua. Nah, paling aku rangkum kali ya dari soal latihan hari ini. Jadi untuk yang pertama, untuk yang bikin kolom baru dengan nama localization, ini kan dia nggak mau kolom yang lamanya itu hilang. Jadi kita merge kolomnya dari yang tab menu add column, jangan yang dari tab menu transform. Jangan dari yang klik kanan, karena kalau kalian klik kanan terus merge kolom, nanti kolomnya bakal langsung kegabung dan kolom lamanya itu hilang. Nah, tapi kalau misalkan mau bikin kolom baru tapi kolom lamanya masih ada, berarti kalian merge kolomnya dari tab menu yang add column. Terus yang kolom yang berupa persentase, yang pertama kalian kan ubah dulu di tab menu transform yang ada di Power Query Editor. Kalian ubah dulu data type-nya jadi percentage. Terus pas kalian udah selesai keluar dari Power Query Editor, pas kalian klik close and apply, kalian kan bakal diarahin ke report view. Nah, kalian buka lagi data view-nya. Kalian lihat apakah yang kolom itu udah berupa persentase. Kalau misalkan masih belum, kalian ubah dulu formatnya jadi persentase. Untuk formatnya, nah yang di data view ini ya, kalian klik dulu kolomnya. Nah, di sini nih formatnya persentase. Jadi begitu aku sama Cik Ella buka data view kalian, kelihatan, oh ternyata bener nih kolomnya udah berupa persentase. Terus untuk yang sheet ini juga sama, karena kita mau bikin 3 kolom baru, berarti kita pilih yang date-nya itu dari yang add column, jangan yang dari transform. Kecuali kalau misalkan diminta diubah format kolomnya jadi langsung misalkan jadi bulan. Nah, berarti kalian tinggal klik aja dari yang transform itu. Terus untuk manage relationship gampang, kalian tinggal seret aja kolom-kolomnya mana yang berhubungan. Terus nanti untuk hubungan many to many atau one to many atau one to one atau many to one itu tergantung soalnya aja. Kalian tinggal ikutin. Terus untuk page size-nya, berarti kalian ubahnya itu dari format. Kalian klik dulu nih reportnya, baru di formatnya. Jadi untuk ngatur page background-nya ataupun page size-nya, ya, jadi langsung kalian klik dulu nih di halamannya. Jangan klik di salah satu visualisasinya. Nah, untuk visualisasinya gampang ya, karena kan udah dikasih tahu nih visualisasinya apa aja, kalian tinggal masukin. Kalau untuk yang informasikan, kalian ikutin urutannya aja. Misalkan sales by product, berarti kalian masukin yang data sales dulu, baru data produknya. Terus untuk yang penambahan tulisan, kalian tinggal pakai fitur text box. Terus font size, ukuran font, jenis font juga tinggal nyesuain. Kalau misalkan disuruh masukin shapes, berarti kalian tinggal ke tab menu insert aja. Kalian tinggal pilih aja shapes-nya apa, atau misalkan gambar.
Atau misalkan ada tombol nih yang left arrow, right arrow, dan lain-lainnya, kalian tinggal ikutin aja. Terus ini visualisasinya juga sama, udah. Nah paling terakhir ya yang background sih ya, yang background halaman atau background visualisasi itu sama, kalian tinggal ubah di format. Tapi kalau misalkan kalian mau ubah page yang halamannya, berarti kalian klik dulu nih reportnya. Jadi nanti bisa ubah page background. Tapi kalau misalkan yang diubah itu salah satu visualisasinya, berarti kalian klik dulu visualisasinya, baru kalian klik yang formatnya. Terus kalian scroll, nanti ada diminta misalkan yang background nih, nanti kelihatan warnanya. Oke, nah jadi itu untuk yang soal latihan hari ini. Nah, save-nya kalian tinggal ke file, terus kalian save as. Nah, terus di sini ditanyain kan kalian mau simpen di mana? Kalian simpen di tempat yang kalian hafal. Jangan sampai kalian klik aja save, tapi pas nanti kalian mau kumpulin, kalian bingung. Tadi aku nyimpen filenya di mana ya? Nah, kalian perhatiin lagi dan usahakan satu folder sih sama file-file FSI yang kemarin. Jadi kalian nggak bingung lagi kira-kira nanti bakal nyasar di mana filenya. Nah, untuk nama filenya ini terserah kalian. Paling aku tulis aja latihan Power BI. Nah, nanti kan file ini kan dikumpul ya di assignment. Nah, kalau misalkan kalian mau masukin nama kalian juga nggak apa-apa. Misalkan latihan Power BI. Nama, jangan deh, name dulu deh. Latihan Power BI underscore name, terus underscore nama. Nah, berarti format pengumpulannya nanti gini aja, latihan Power BI underscore name underscore nama. Jadi bakal kelihatan duluan name kalian itu berapa. Jadi pas aku sama Ciela udah download, terus kita buka, kita nggak bingung file ini tadi punya siapa ya gitu. Oke, nah karena aku cuman save-nya latihan Power BI aja. Nah, kalau kalian udah pilih tempat foldernya, ya kalian tinggal klik aja save. Nah, kalau misalkan di atas ini udah berubah nama filenya, tadi kan untitled ya, nah, sekarang udah sesuai, nah berarti udah ke save. Kalau udah ke save, kalian bisa close. Nah, kalau misalkan kalian masih ragu, kira-kira tadi ke save nggak ya, kalian buka lagi foldernya aja. Nah, di sini aku udah kelihatan ya, udah ada file latihan Power BI. Oke, jadi untuk soal latihan hari ini tuh sampai sini. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, atau masih ada yang kurang jelas, atau ada yang pengen ditanyain, silakan feel free aja. Tinggal chat ke aku atau ke Ciela. Atau kalian mungkin mau langsung nanya di meeting nanti juga nggak apa-apa kok. Makasih udah nonton semuanya. Jangan lupa minggu depan kita akan ada quiz. Terus minggu depannya lagi kita akan ada UAS. Good luck semuanya.